Oke, langkah pertama di sini akan aku lelehkan 75 gram coklat batang DCC. Untuk coklat batangnya ini sudah aku potong-potong kecil ya agar lebih mudah meleleh. Tambahkan 100 ml minyak goreng, gunakan minyak goreng yang baru ya teman-teman. Lanjut, untuk cara melelehkannya, aku pakai cara seperti ditim di atas air mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita tim coklatnya di atas air mendidih seperti ini. Untuk api kompornya, teman-teman boleh matikan saja. Kemudian aduk-aduk coklatnya sampai tercampur merata dengan minyak. Nah, kalau coklatnya sudah benar-benar meleleh dan lembut seperti ini sudah cukup. Angkat dan sisihkan, biarkan sampai suhu ruang. Oke, berikutnya di wadah yang berbeda masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP untuk takarannya seperti ini. Lanjut, kita mixer secara bertahap dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi kurang lebih selama 5-7 menit sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, ini setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah putih, mengembang, dan berjejak. Ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Berikutnya, masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, 25 gram coklat bubuk, seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh baking soda, dan 1 bungkus vanili bubuk. Untuk bahan-bahan keringnya di sini aku ayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal ya. Oke, kalau sudah, di sini akan aku mixer lagi, tapi sebelum itu aduk-aduk terlebih dahulu adonannya agar tidak berhamburan. Nah, setelah diaduk baru kita mixer. Di sini kita mixer dengan kecepatan rendah asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 30 detik saja. Nah, kalau sudah, lanjut akan kita masukkan coklat leleh yang sudah suhu ruang dengan teknik pancing. Caranya, ambil sedikit adonannya, kemudian kita campur dengan lelehan coklatnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, baru masukkan semua adonan coklatnya. Kemudian aduk balik dengan spatula. Dengan cara teknik pancing seperti ini, coklatnya akan lebih mudah tercampur rata. Dan pastikan tidak ada minyak atau adonan yang mengendap di bagian bawah ya, agar tidak bantat. Nah, seperti ini untuk teksturnya kental ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dahulu. Oke, langkah selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm untuk tingginya. Jangan lupa bagian bawahnya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tutup atau alasi lagi dengan kertas roti. Untuk bagian pinggiran loyang tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut atau turun setelah matang. Oke, kita tuang adonannya. Oh ya teman-teman, di sini adonannya aku bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Tapi maaf, untuk masing-masing bagian tidak aku timbang ya, hanya kira-kira saja. Kita tuang adonannya satu bagian terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ratakan adonannya dengan tusuk sate seperti ini. Kemudian hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Pastikan kukusan sudah harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih. Baru masukkan loyangnya, kita kukus kuenya kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Untuk tutup kukusan yang rata, jangan lupa tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, ini setelah 20 menit adonannya kita kukus, kita akan tambahkan keju slice di atas kue browniesnya. Pastikan kuenya sudah kokoh ya, agar tidak turun saat sudah matang. Untuk penambahan keju slice opsional aja ya teman-teman, bisa juga diganti dengan coklat seres, sesuaikan saja dengan selera teman-teman.
Kemudian tuang sisa adonan browniesnya, tuang pelan-pelan saja di atas keju slice. Kemudian ratakan dengan spatula sampai seluruh permukaan keju tertutupi. Nah, kalau sudah, kita kukus kembali kuenya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 30 menit. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit kita kukus, kita buka ya. Nah, seperti ini hasilnya, kue brownies kita mengembang dengan sempurna dan ini sudah matang ya. Kita angkat lalu sisihkan. Bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya cantik, permukaan kuenya rata dan halus. Nah, setelah hangat, kita sisir pinggiran kuenya dengan spatula. Kemudian lepaskan dari cetakan. Caranya cukup kita balik saja seperti di video. Lalu lepaskan kertas rotinya. Oh ya teman-teman, karena kuenya akan kita potong menjadi 3 bagian, sebaiknya setelah kuenya agak dingin, kuenya akan aku simpan terlebih dahulu di dalam lemari es. Kurang lebih selama 30 menit, agar kuenya lebih set saat dipotong. Nah, ini setelah 30 menit disimpan di dalam lemari es, kuenya sudah aku pindahkan ke atas talenan. Nah, ini siap untuk kita potong menjadi 3 bagian yang sama rata. Bisa dilihat ya teman-teman, saat dipotong kuenya lebih mudah karena sudah benar-benar set dan dingin. Kemudian lanjut untuk kemasan kuenya, di sini aku pakai box Mika hotdog seperti ini. Untuk detail ukuran dan link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kita ambil satu bagian kuenya. Bisa dilihat ya teman-teman, layer kejunya terlihat rata dan tidak turun ya. Kemudian letakkan di box Mika masing-masing. Nah, kalau sudah, tahap berikutnya akan kita beri topping. Di sini aku sudah siapkan coklat glaze yang sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Semprotkan coklat glaze-nya ke permukaan brownies-nya seperti di video. Lakukan ke semua kue brownies sampai selesai. Lanjut, tambahkan potongan stroberi. Dan tambahkan juga kacang cincang matang agar lebih cantik dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, ini dia hasilnya teman-teman, resep brownies kukus kita yang rasanya bener-bener enak banget. Lembut, empuk, nyoklat, dan gak bikin seret. Bisa dilihat ya teman-teman, kue browniesnya super empuk dan lembut. Kue brownies ini bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang. Untuk satu resep jadi 3 box seperti ini. Untuk saran harga jual sesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, gunakan yang suhu ruang ya. 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet untuk takarannya seperti ini ya. Kemudian kita mixer adonannya dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan paling rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Ini setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Ini sudah cukup ya teman-teman, kita matikan mixernya. Lanjut tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai segitiga biru. Kita masukkan tepungnya sambil diayak seperti ini agar bahan-bahan yang masuk lebih lembut, tidak ada yang bergumpal. Tambahkan setengah sendok teh bubuk matcha, tapi ini opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip.
Masukkan 80 ml santan instan. Untuk santannya saya pakai 1 bungkus santan instan 65 ml. Kemudian ditambahkan air hingga 80 ml. Kemudian sebelum dimixer kembali, kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tepungnya tidak berterbangan. Nah, kalau sudah, baru kita mixer kembali dengan kecepatan rendah saja, asal cukup tercampur rata saja. Di sini aku mixer kurang lebih 1 menit saja. Nah, setelah cukup tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan 100 ml minyak goreng dan 1 sendok makan pasta matcha. Untuk resep lebih ekonomis, cukup gunakan pasta matcha saja ya. Bubuk matchanya kita skip aja. Nah, selanjutnya kita akan aduk balik adonannya cukup dengan spatula seperti ini sampai bahan-bahannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada bahan atau adonan yang mengendap di bagian bawah agar adonannya tidak bantat. Nah, kalau dirasa adonannya sudah benar-benar tercampur merata dan untuk warna matchanya sudah sesuai dengan keinginan kita, lanjut untuk tekstur adonannya ini sangat lembut dan kental. Nah, ini sudah cukup ya. Ini kita sisihkan sebentar. Lanjut, berikutnya siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 dengan tinggi 7 cm seperti ini. Untuk bagian bawah loyang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu tutup lagi dengan kertas roti. Untuk bagian samping loyang tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Nah, kalau sudah, tuang seluruh adonan kuenya seperti di video. Kalau di video sebelumnya aku tambahkan keju slice di tengah-tengah kue, untuk kali ini tidak aku tambahkan apapun ya, karena kita pakai resep yang ekonomis. Jangan lupa ratakan permukaan kuenya dengan lidi tusuk sate. Lalu hentak-hentakan loyangnya agar gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Nah, ini siap untuk kita kukus ya. Di sini sudah aku siapkan klakat atau kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih. Baru kemudian masukkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil. Untuk api kompornya kira-kira seperti ini. Kita kukus kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Oh ya, jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata. Tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah, teman-teman, ini setelah 35 menit kuenya kita kukus, kita buka ya. Nah, teman-teman, hasil kuenya sangat halus, tidak bergelombang ya. Dan ini sudah matang, kita angkat. Kuenya kita sisihkan terlebih dahulu agar uap panasnya sedikit menghilang. Setelah mulai hangat, kita bantu sisir pinggiran loyang kuenya menggunakan pisau atau spatula agar mudah saat kita lepaskan dari cetakan. Setelah semua pinggiran kita sisir, lanjut kita balik kuenya. Lalu lepaskan cetakannya perlahan-lahan. Nah, kalau sudah, lepaskan juga kertas rotinya. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung potong kuenya atau simpan dulu di dalam lemari es agar lebih set. Tujuannya agar lebih mudah atau lebih rapi saat kita potong. Teman-teman, ini setelah 30 menit kuenya disimpan di dalam lemari es. Nah, kuenya sudah aku letakkan di atas talenan seperti ini ya. Di sini akan aku bagi dulu kuenya menjadi 3 bagian yang sama rata. Baru potong kuenya. Gunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Lalu potong perlahan-lahan kuenya. Nah, kalau sudah, untuk kemasannya di sini saya punya box Mika hotdog seperti ini. Untuk detail ukuran dan link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Kita ambil satu persatu kuenya, lalu letakkan di dalam box. Bisa dilihat ya teman-teman, selain kuenya sangat rata, ini teksturnya juga empuk banget. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita beri topping.
Oke, untuk toppingnya di sini saya pakai glaze white rasa vanilla. Glaze-nya sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Setelah ujung plastiknya dipotong, kemudian semprotkan glaze white-nya ke atas cake. Semprotkan dengan motif garis-garis rapat saja seperti ini sampai memenuhi seluruh permukaan kue. Nah, kalau sudah, tambahkan potongan buah stroberi di atasnya. Buah stroberinya setelah dicuci bersih, potong lalu keringkan agar kadar airnya sedikit berkurang. Kalau sudah, tambahkan kacang cincang matang. Lakukan sampai semuanya selesai. Teman-teman, di sini juga aku taburi sedikit dengan crumble warna hijau atau crumble matcha. Tapi ini opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip. Dan tara, ini dia cake matcha kita. Akhirnya sudah selesai kita buat. Satu resep ini menghasilkan 3 box mika seperti ini. Dengan dikemas cantik seperti ini, cocok banget untuk ide hantaran, oleh-oleh hajatan, atau bisa juga untuk sekedar teman ngeteh. Kue ini bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang ya. Selain dengan tampilan yang sangat menarik dan kekinian, resepnya juga sangat mudah. Bahan-bahannya ekonomis tetapi rasanya jangan ditanya. Selain kuenya sangat empuk dan lembut banget, kuenya juga nggak seret sama sekali. Ini asli enak banget. Untuk resep dan saran harga jual nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang yang suhu ruang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP ukurannya seperti ini ya, setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Selanjutnya, kita mixer terlebih dahulu dengan kecepatan rendah, meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya putih, kental, mengembang, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah teman-teman, ini setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Sudah cukup ya, kita matikan mixernya. Berikutnya, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, seperempat sendok teh baking powder, dan 10 gram coklat bubuk. Seperti biasa, kita masukkan bahan-bahan keringnya sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Tambahkan 80 ml susu cair yang suhu ruang. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum dimixer agar bahan-bahan keringnya tidak berhamburan. Kalau sudah, baru kita mixer lagi dengan kecepatan rendah saja, asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 1 menit saja. Nah, kalau sudah, tambahkan 100 ml minyak goreng, secukupnya pasta red velvet, dan tambahkan pewarna makanan warna merah cabai secukupnya. Lanjut aduk-aduk, cukup dengan spatula seperti ini. Kita aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur merata. Dan pastikan tidak ada bahan ataupun minyak yang mengendap di bagian bawah ya, agar kuenya tidak bantat. Nah, kalau dikira-kira sudah tercampur merata dan warnanya sudah sesuai dengan keinginan kita, ini sudah cukup ya. Nah, teman-teman, ini adonannya akan kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah adonannya kita bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Oke, kita ambil satu adonannya untuk kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut teman-teman, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x tinggi 7 cm seperti ini. Olesi bagian alas loyangnya dengan margarin tipis-tipis, kemudian tutup atau alasi lagi dengan kertas roti. Dan untuk bagian samping loyang tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Oke, berikutnya tuang seluruh adonan kue yang pertama. Kemudian ratakan dengan lidi tusuk sate seperti di video ya.
Jangan lupa hentak-hentakan loyangnya agar gelembung udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Nah, ini siap untuk kita kukus ya. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan kurang lebih selama 15 menit atau sampai mendidih. Baru masukkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil seperti ini, kurang lebih selama 20 menit. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata. Tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, ini setelah 20 menit adonannya kita kukus, kita buka ya. Wah, hasilnya cantik sekali. Permukaan kuenya halus, tidak bergelombang. Dan ini sudah lumayan kokoh ya. Masih di atas kukusan teman-teman, lanjut di sini akan aku tambahkan keju slice seperti ini. Tapi ini opsional ya, bisa diganti dengan coklat ceres atau yang lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kalau sudah, tuang semua sisa adonan red velvet yang tadi kita sisihkan. Kemudian tutup kembali kukusannya, kita kukus kembali kuenya di api sedang cenderung kecil seperti di awal, kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Teman-teman, ini setelah 30 menit kuenya kita kukus, kita akan lihat hasilnya ya. Wah, hasilnya masih tetap mulus dan mengembang sempurna. Ini karena kita menggunakan api kecil ya. Angkat lalu sisihkan. Biarkan kuenya menjadi hangat, baru akan kita lepaskan dari cetakan. Caranya cukup bantu sisir pinggiran kuenya karena tadi tidak kita olesi dengan margarin ya. Kemudian kita balik kuenya, lepaskan dari cetakan. Nah, ini sangat mudah ya teman-teman. Baru lepaskan kertas rotinya. Nah, setelah ini teman-teman boleh langsung potong kuenya atau bisa juga teman-teman simpan dulu kuenya di dalam lemari es agar lebih set dan lebih mudah saat dipotong. Di sini aku lebih memilih disimpan di dalam lemari es. Nah, ini setelah 30 menit aku simpan di dalam lemari es, kuenya sudah aku pindahkan ke atas talenan seperti ini dan ini siap untuk kita potong-potong ya. Bagi kuenya menjadi 3 bagian yang sama rata. Potong dengan pisau yang tajam, pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah, selanjutnya untuk kemasannya, di sini saya masih punya box Mika hotdog seperti ini. Untuk ukuran dan link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kita ambil satu persatu bagian kuenya, lalu kita letakkan di atas box Mikanya. Bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya sangat rata, empuk, dan lembut. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita beri topping. Untuk toppingnya masih sama ya. Di sini aku pakai coklat glaze sisa dari video kue brownies yang pernah kita buat. Semprotkan merata di atas cake red velvetnya seperti di video. Kemudian tambahkan potongan buah stroberi segar. Lalu agar lebih menarik tambahkan juga kacang cincang matang. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, cake red velvet cheese slice kita sudah selesai kita buat. Untuk satu resep menghasilkan 3 box Mika seperti ini. Hasil kuenya sangat cantik dan menarik. Resepnya sangat mudah, bahan-bahannya juga murah. Rasanya jangan ditanya. Kuenya lembut, empuk, wangi, perpaduan rasa red velvet manis dan gurihnya keju slice. Gak heran kalau kue yang satu ini selalu laris manis untuk ide jualan. Nah teman-teman, akhirnya resep red velvet cheese slice kita kali ini sudah selesai kita buat. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!